Ketika sedang sholat berjamaah, saya teringat ibu. Saat itu juga air mata saya menetes. Apakah batal sholat saya, Pak Ustaz? Supaya pikiran kita tidak kemana-mana, bacaan kita itu kita hamsah, bukan jahar. Kalau jahar itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamsah diagak-agak didengar telinga kita. Itu untuk membantu mulut membaca, telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati, sehingga dia terhalang untuk memikirkan yang lain. Nafas diatur. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa ta'ala wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Insyaallah kita tak ingat. Kunci pertama dibaca di mulut, didengar telinga, masuk ke pikiran, masuk ke hati, diatur nafas. Yang membuat kita bisa pikir kemana-mana itu kalau tak kita baca di mulut, nafas tak diatur, mulut kita diam. Nah itulah bisa balik ke kampung, jumpa sama emak, menangis pula di situ. Seandainya waktu sholat itu menangis, apakah batal sholat? Tidak batal. Karena kalau batal sholat karena menangis, berarti batallah sholat orang di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudais asal lewat ayat neraka nangis. Kullama nadijas juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong melepuh karena api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Menangis imam. Tidak batal. Kebetulan posisi ibu dengan saya berjauhan, Pak Ustaz. LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Siapa yang tak menangis mengenang orang tua? Berarti hatinya udah beku, berarti hatinya sudah kebas, sudah mati rasa. Orang yang tak bisa menangiskan orang tua sudah mati rasa. Dakwah Plus 62. Apa hukumnya menolak seruan perintah orang tua yang menyuruh kita nikah muda? Ya Allah, kenapa kalian gak mau menikah muda? Saya tanya dulu sama orang yang nikah, Pak, sebelum nikah saya tanya, gimana nikah itu? Kata dia, gak usah lah Dik, nikah itu yang enak cuma 10%. Terus yang 90 enak sekali. Kalaulah tahu saya nikah itu manfaatnya banyak, maka saya anjurkan menikahlah kalian di usia di bawah 25. Supaya apa? Saat kalian berumur seperti saya 46, kalian sudah mengantar anak ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jangan sampai macam saya sekarang masih gendong anak kecil. Sampai waktu saya pergi ada yang nanya, ini cucunya ya? Rasa saya mau tempeleng aja. Jadi kalau ada kalian yang punya kesempatan mau apalagi orang tua, saya nikah lama itu karena menjaga ibu saya. Susah kita untuk menyatukan selera antara kita dengan ibu kita. Tapi kalau ibu kalian memaksa, kau mesti ikut pilihan saya, ini pilihan saya. Bagus, satu pilihan dia, satu pilihan kamu. Nah jadi ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian dilembutkan hatinya untuk segera menikah insyaallah. Amin. Man tazawwaja, siapa yang menikah,
faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, imannya baru 50%. Setelah dia menikah, menjadi 100%. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga pandangan, apalagi zaman sekarang. Ada sekarang anak muda nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah Pak Ustaz. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah, Said Qutb tidak menikah. Mereka dulu tidak menikah karena di zaman mereka perempuan itu tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang perempuan matanya tertutup, yang lain terbuka. Maka segeralah kalian menikah karena fitnah akhir zaman yang luar biasa. Kalau sampai kalian yang muda-muda ini nggak nikah, saya khawatir yang tua-tua ini khilaf nanti. Apa buku rekomendasi tentang sholat lengkap Ustadz? 99 tanya jawab sholat Ustadz Abdul Somad. Lengkap semua mazhab. Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan? Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis, pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicucinya juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan. Kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kapan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati dah. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia. Bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip? Apakah perlu kita menunjukkan penolakan? Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja. Umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja. Karena kalau satu postingan orang saya screenshot lalu saya naikkan ke laman web, itu mengiklankan gratis untuk dia. Jadi bahas secara umum saja. Setiap masalah, dulu tentang perempuan berfoto menjulurkan lidah, selalu saya bahas itu. Segala fenomena itu dibahas. Perempuan selfie sendirian dibahas. Tapi tidak secara khusus, secara am, secara umum. Supaya semua orang sadar. Itu amar ma'ruf nahi mungkar di medsos. Antum sanggup buat video pendek, tapi yang sebut jangan itu nyari kelahi. Orang tidak ingat pesannya, yang diingat orang personnya. Kita ini mau person atau pesan? Pesan bukan person.
Buat video pendek. Lalu kemudian kalau tak sanggup, antum takut kena serang, ambil video ulama. Ambil video ulama, video Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya. Ambil, posting yang sesuai. Saya menemukan banyak sekali video-video saya tausiah yang dipotong oleh jamaah yang positif-positif, yang saya sendiri pun tak ingat kapan saya mencakapkannya itu. Jadi pas saya tonton, bagus sekali. Artinya dia mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Didengarkannya dari awal, di menit berapa dia memotong itu. Itu kan dia mendengarkannya serius. Dengarkannya, habis itu dipotong ya menit sini. Saya tengok apanya, potong. Dia bisa menemukan itu kan artinya dia nonton dari awal sampai akhir. Keseriusan dia. Jadi antum kalau sanggup terkait dengan segala hal, masalah jilbab, masalah rokok, masalah LGBT, masalah pergaulan, apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan. Padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar? Syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan. Karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat, ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajar, la ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi.
masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji. Hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir. Karena majelis ilmu kita, majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Seperti apa hakikat orang yang melalaikan solat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un? Fawailul lil, celakalah orang yang solat. Satu, celaka karena melalaikan solat, tak solat. Dua, celaka melalaikan Allah dalam solat. Fawailun, neraka waillah untuk dia. Fawailun, celakalah dia. Kenapa celaka? Karena masuk neraka. Karena tak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Lam naku minal, karena kami tak sembayang. Ibu bapak yang punya anak gadis, nikahkan dengan orang yang sembayang. Kaya pun orang itu datang, banyak duitnya, banyak hartanya, anak kalian tak akan bahagia sampai tua, sampai bercucu tak bahagia. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Tak satu dua ibu-ibu datang meleleh air mata. Udah bercucu kami Pak Ustadz, lakiku tu tak sembahyang. Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Pergilah sembahyang bang, malu kita. Tak juga sembahyang. Bagaimana perasaan seorang istri menengok laki tak sembahyang? Anak nikah datang menantu, menantu subuh-subuh dah sembahyang. Mau taruh di mana muka aku ni bang? Ya muka kau di situ aja lah, kata dia. Tak ada beban sama dia. Kenapa kalian bisa nikah? Aku pun tak sembahyang juga dulu Pak Ustaz. Cermin. Nah, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik. Minta jumpa sama saya di masjid. Anak tu ya Allah baik. Tak usah aku sebutkan. Kenapa ini bu? Menantu saya ini Pak Ustadz pakai narkoba. Nasi udah jadi tai ayam. Apa lagi mau dilakukan? Mau diselamatkan. Anak sudah janda pula. Mau ku kasihkan ke kalian, kalian pun tak mau. Pergi saya tausiah di satu tempat. Tolong dulu doakan Pak Ustadz. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Bayangkanlah dokter, berarti pintar dia. Bayangkanlah dokter, berarti banyak duit bapak nih. Sekarang tak keluar-keluar kamar, lari laki itu Pak Ustadz. Malu anakku nih menengok orang. Stres, depresi. Kenapa Pak? Rupanya setelah nikah itu belum bersunat. Ditipunya kami, KTP palsu. Sekarang anakku malu di kamar. Rasa-rasa mau ku selamatkan anak bapak. Saya manas-manasi kalian aja. Cuman saya khawatir yang mau dipanaskan anak muda, bapak-bapak ini pula yang panas. Lain mesin yang di start, lain yang hidup. Padahal tujuan awak mau motivasi anak-anak muda ini. Yang muda tetap dingin aja. Bapak ini pula yang panas. Mana Pak Ustadz kata dia? Bak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Anak sekarang tak tahu. Ini pokok buluh, tahu buluh? Bambu. Bambu ini ada miangnya. Miang gatal dia. Di samping bambu ini ada bomban. Bomban ini mirip juga macam bambu, tapi tak ada miang. Kadang bomban ini lebih miang pula dari bambu. Bagaimana cara memilih sekolah pesantren agar terhindar dari paham Wahabi? Tanya ke Ustaz Al-Mau. Ustaz, saya mau masukkan anak saya ke Al-Munawwarah. Al-Munawwarah Buya Busra. Dari mana Buya Busra itu? Dari Darussalam, murid dari Syekh Aidarus.
Syekh Aidarus murid dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, anak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memasukkan ke Darul Hikmah. Dari mana Darul Hikmah? Dari Hikmah itu adalah dari An-Najah Jakarta, Darul Rahman juga, Kiai Syukron Mahmud, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memasukkan anak saya, Pak Ustaz, kemana? Tengok dulu sekolahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Saya tak penting, Pak Ustaz, yang penting anak saya hafal Quran, yang penting bahasa Arabnya hebat. Ada jamaah model begitu, dimasukkannya anaknya karena hanya ingin mengambil Quran. Saya tak penting mau apapun, yang penting anak saya hafal Quran, yang penting bisa bahasa Arab. Dimasukkannya anak situ. Habis itu saya tarik lagi anak saya, Pak Ustaz. Kenapa Bapak tarik? Waktu libur pulang ke rumah, kata anak saya itu, Pak Ustaz, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, Tabligh sesat, Al-Wasliyah sesat, Abdul Somad sesat. Parah ini. Untuk apa anak saya tuh hafal Quran, bisa bahasa Arab, tapi semua ulama ormas sesat. Buya Hamka berarti sesat karena Muhammadiyah. Ustadz Somad sesat, guru saya disesatkannya. Saya pun sesat, bini saya pun sesat. Untuk apa anak saya bisa bahasa Arab, hafal Quran, kalau menyesat-nyesatkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Waspadalah. Masukkan anak ke sekolah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah asli original, bukan mengklaim-klaim Ahlus Sunnah. Ini jadi tren sekarang sunnah. Sampai laundry pun laundry sunnah. Berarti kalau laundry sunnah, laundry awak bid'ah. Warung sunnah, berarti pisang gorengnya sunnah. Pisang goreng awak bid'ah. Ini apa ini? Ada apa ini? Nah, jadi hati-hati tentang memasukkan anak ini. Tanya Ustaz Al-Nof. Ustaz Al-Nof punya daftar mana yang Ahlus Sunnah, mana yang Ahlul Dhalalah. Mudah-mudahan selamat Pekanbaru Riau ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Salat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat, bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur. Maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqiah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqiah tidur, habis baca Al-Waqiah dia berusaha. Cara terbaik untuk ibu bapak mendidik anak-anak di zaman sekarang yang penuh dengan cabaran, memilih guru yang baik. Guru yang pertama adalah ibunya. Tapi kami ini bukan dalam proses memilih lagi, Ustaz. Kami dah dapat, jagalah yang ada tu. Jaga dia baik-baik. Lepas itu dia didik anak dengan baik. Dia bacakan salawat, dia bacakan sembahyang, dia ajak sembahyang. Lepas itu kita bagi contoh. Anak-anak ni tak boleh kita suruh saja baca Quran, orang sembahyang, dia baca Quran. Ayah tak sembahyang, ayah dah tua dah. Jadi dia nak tengok contoh. Dia nak tengok macam mana kita sembahyang, macam mana baca ayat, macam mana ambil sembahyang. Siapa yang masih ingat bila last kali bagi tahu anak begini cara berwuduk, air mesti sampai siku.
Macam mana masukkan jari ke lubang telinga, ini bagian dalam, ini yang di daun telinga. Macam mana celah-celahkan kelingking masuk ke kaki supaya ada basah. Macam mana bunyi ra, macam mana bunyi ha, macam mana qalqalah, macam mana idgham, macam mana dha, macam mana jim. Kita mengajar. Baru selepas tu kita bagikan ke guru mengaji. Saya tak pandai betul, ini guru mengaji, masukkan tadika Islamik dekat rumah atau di pondok tahfiz Quran. Selepas itu bila dia dah besar, nak masuk ke universiti, terbanglah sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, dia dah tahu ke mana tempat dia. Bila kita dah didik dia, lepas tu kita lepas tanggungjawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita baik-baik, soleh-solehah semua. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap ayah akan ditanya di hadapan Allah. Itu maka ayat untuk lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai lelaki, hai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Jadi dari lelaki ini memang dia warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan berarti Islam ini tak adil, tapi dia ada tanggung jawab. Lelaki yang membagi nafkah, lelaki yang membagi nasihat. 5 hak perempuan terhadap lelaki: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wajib bagi lelaki. Maka karena berat ini, banyak lelaki sekarang dia tak siap nak jadi lelaki. Bila ditanya, kamu lelaki apa perempuan? Sebenarnya saya ini perempuan tapi masuk dalam badan lelaki. Kita mesti lelaki. Ini memang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut Ustadz fenomena zaman sekarang orang berlomba membuat masjid musola tapi kosong, tak ada solat berjamaah? Sudah disebutkan Nabi. Wa masajiduhum amirah, masjidnya banyak. Wa hiya kharabun minal huda, tapi tak ada hidayah di dalamnya. Masjid seperti museum dibangun. Alhamdulillah, musola kita dengan masjid subuh Rabu, 2 musola, 2 masjid, jamaah ramai.